Assalamualaikum. Mari Mbak masuk, silakan dulu. Bagaimana kabarnya Mbak? Kabar saya kurang baik Ibu, makanya saya kesini menemui Ibu. Dengan Mbak Naila ya? Iya Ibu, benar. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Sofi Amalia. Mbak Naila bisa panggil saya Ibu. Baik Ibu. Oke, sebelumnya Mbak Naila pernah melakukan sesi konseling apa belum? Sebelumnya saya belum pernah melaksanakan sesi konseling Ibu. Oke, bagaimana tanggapan Mbak Naila dengan ruangan konseling ini? Tanggapan saya, ruangan ini agak lumayan enak Ibu. Maksudnya sepi dari orang, tempat semuanya nyaman. Tapi saya agak takut kalau ke ruangan BK, soalnya gimana gitu Ibu. Iya. Tapi Mbak Naila gak perlu takut karena banyak kok teman-teman Mbak Naila yang sudah pernah datang ke sini. Jadi saya juga cemas, khawatir akan nantinya Ibu itu membacakan permasalahan yang saya ceritakan kepada Ibu. Jadi Mbak Naila di sini gak perlu takut, gak perlu cemas karena di sini Ibu sebagai konselor mempunyai 3 asas yang mana terdapat asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Yang mana asas keterbukaan ini Mbak Naila bisa menceritakan semua apa yang sedang Mbak Naila hadapi. Mbak Naila ceritakan semuanya semuanya. Gak perlu sungkan, gak perlu ragu untuk menceritakannya. Kemudian asas kerahasiaan di sini, semua yang Mbak Naila ceritakan sama Ibu tidak akan Ibu bocorkan ke siapapun. Nah, yang terakhir asas kesukarelaan ini, Mbak Naila Oke, yang terakhir yaitu asas kesukarelaan. Yang mana asas kesukarelaan di sini Mbak Naila sukarela untuk mengikuti sesi konseling ini tanpa ada paksaan dari siapapun. Seperti itu. Apakah bisa dipahami Mbak Naila? Baik Ibu, saya paham dengan penjelasan yang Ibu sampaikan. Sekarang di sini, Ibu akan membuat kesepakatan sama Mbak Naila di sini untuk durasi yang akan kita gunakan dalam sesi konseling ini. Bagaimana kalau kita menggunakan dengan waktu selama 15 menit? Apakah cukup? Saya rasa waktu dulu 15 menit itu cukup untuk saya menyampaikan permasalahan yang ada di saat ini. Oke, jadi tujuan Mbak Naila datang ke ruang konseling ini ada permasalahan apa, Mbak? Jadi gini Bu, saya itu mengalami permasalahan di kuliah, yang dimana saya itu selalu merasa cemas akan tugas-tugas, merasa cemas, intinya merasa cemas tentang perkuliahan saya gitu. Jadi Mbak Naila ini merasa cemas terhadap tugas-tugas dalam perkuliahan seperti itu ya. Bisa Mbak Naila ceritakan secara detail tentang permasalahan yang sedang Mbak Naila hadapi? Jadi gini Bu, kan saya tuh sering merasa cemas akan perkuliahan saat ini, yang dimana saya itu setiap ada tugas, saya tuh selalu berpikir saya bisa gak ya ngerjainnya, saya mampu gak. Terus setelah saya mengerjakan tugas tersebut, saya tuh sering merasa bahwa apa yang sudah saya kerjakan itu salah gitu Ibu. Saya merasa bahwa saya kayak kurang apa gitu terhadap tugas saya. Terus saya juga itu selalu berpikir bahwa terkadang saya merasa pesimis terhadap tugas-tugas atau pekerjaan kuliah yang saya kerjakan begitu.
Jadi berdasarkan cerita dari Mbak Nila barusan, jadi Mbak Nila ini mempunyai pemikiran yang irasional. Jadi menurut Ibu, coba Mbak Nila itu buang pemikiran irasional Mbak Nila tersebut. Jadi Mbak Nila bisa membangun pikiran-pikiran yang positif, membangun kebiasaan yang bisa menghilangkan rasa kecemasan Mbak Nila tersebut. Oh, baik Ibu. Terus saya juga tujuan saya sini juga ingin meminta motivasi kepada Ibu terhadap permasalahan yang saya alami saat ini, supaya saya itu bisa sedikit-sedikit merubah pikiran irasional yang saat ini saya alami. Dan saya juga ingin anggaplah mengejar deadline yang sudah saya buat terhadap perkuliahan saya saat ini. Apalagi saya sekarang sudah semester 5, yang dimana kan semester 5 itu banyak tugas-tugas yang dimana sudah akan semester 6 ke tahap KKM, PPL, begitu. Jadi saya rasa saya perlu motivasi dari Ibu. Oke, di sini Ibu dapat memahami permasalahan yang sedang Mbak Nila hadapi. Jadi di sini Ibu menyarankan bahwa coba Mbak Nila itu menjadwalkan tugas-tugasnya serta deadline. Dan jangan Mbak Nila itu mengerjakan tugasnya di mepet-mepet deadline. Kalau semisal tugasnya itu dikasihnya sekarang, Mbak Nila coba kerjakan nantinya, entah besoknya, seperti itu. Jangan kerjakan pas mepet-mepet deadline seperti itu. Mbak Nila suka nonton TikTok nggak? Suka Ibu. Kalau nonton drakor? Suka, sering banget. Maka dari itu coba Mbak Nila itu lebih kurangi lagi nonton drakornya, scroll TikToknya. Coba Mbak Nila lebih fokus lagi ke tugas-tugas Mbak Nila dalam perkuliahan. Baik Ibu. Jadi selanjutnya di sini Ibu ingin memberikan teknik, yaitu teknik relaksasi. Yang mana teknik relaksasi ini kan di sini Mbak Nila sedang dalam keadaan cemas seperti itu ya, mempunyai pemikiran irasional. Jadi dalam teknik relaksasi ini dapat membuat Mbak Nila membuang pemikiran irasional tersebut dan menjadi lebih rileks. Baik Ibu, saya akan mencoba. Oke, Mbak Nila tinggal ikuti ya instruksi dari Ibu. Coba Mbak Nila pejamkan matanya, tarik nafas dalam-dalam, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Bagaimana perasaannya Mbak Nila? Apakah sekarang sudah lebih rileks? Alhamdulillah, saya merasa lebih rileks, lebih tenang begitu. Nah, sekarang coba Mbak Nila pikirkan hal apa yang membuat Mbak Nila itu semangat. Yang membuat saya semangat itu saat saya mendengarkan musik, dan terlebihnya juga yang membuat saya semangat apalagi saat saya merasa cemas, saya itu semangat kalau pulang ke rumah gitu. Baik, Mbak Nila sudah tahu ya apa yang membuat Mbak Nila semangat. Nah, selanjutnya apa rencana Mbak Nila itu dalam menghilangkan pemikiran irasional yang ada pada diri Mbak Nila? Jadi kan saya berpikir saya itu harus membuang pikiran irasional yang ada pada diri saya. Terus selanjutnya saya harus sedikit-sedikit merubah sikap saya terhadap tugas-tugas yang dari mana awalnya saya itu selalu mengerjakan tugas deadline nanti. Setelah ini saya itu harus lebih mengutamakan tugas mana
atau lebih harus mengerjakan tugas di awal-awal, bukan di akhir-akhir deadline gitu. Terus saya itu harus jangan selalu merasa cemas terhadap perkuliahan begitu. Bagus, Mbak Nela sudah menemukan solusi yang tepat dalam menghilangkan pemikiran irasional yang ada pada diri Mbak Nela. Dan untuk itu, apa Mbak Nela akan melakukannya dengan sungguh-sungguh? Tentu saja Ibu, saya akan melakukan hal itu dengan sungguh-sungguh. Oke, Ibu senang mendengar antusias dari Mbak Nela. Apa masih ada hal lain yang ingin Mbak Nela sampaikan pada Ibu? Saya rasa sudah cukup untuk kali ini Ibu. Cukup. Oke, jadi kalau semisal di kemudian hari atau besok atau lusa Mbak Nela itu merasa cemas, Mbak Nela jangan sungkan-sungkan untuk kembali lagi ke sini ya. Baik Ibu. Baik, karena berhubung waktunya sudah habis, mari kita mengakhiri sesi konseling pada kesempatan kali ini. Baik Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas sesi konseling kali ini. Berkat Ibu saya merasa agak tenang, begitu Ibu. Saya rasa saya permisi dulu Ibu. Oh iya.